Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Crank Tech ID. Jadi ngomongin soal ekosistem dari monitor gaming, bisa dibilang masih belum ada yang begitu menarik perhatian gue. Karena monitor gaming itu biasanya melulu soal refresh rate yang tinggi, lalu 1 millisecond response time, dan lain-lain. Dan paling sebelum ini gue baru tertarik sama monitor BenQ WX2780Q yang ada di belakang gue sekarang ini, karena monitor ini bisa dipakai untuk kompetitif gaming dan juga kebutuhan yang perlu akurasi warna. Dan kalau misalnya kalian mau nonton reviewnya, akan gue taruh di card yang ada di atas ini. Nah, kali ini gue lagi kedatangan monitor Zowie XL2746S. Monitor ini berukuran 27 inch, resolusinya 1080p, panelnya TN dan punya refresh rate 240Hz. Dan yang bikin monitor ini menarik adalah monitor ini punya native response time 0,5 millisecond gray to gray. Jadi bisa dibilang response time 0,5 millisecond gray to gray ini murni, jadi bukan sekedar marketing doang. Dan sejujurnya gue juga cukup penasaran apakah dengan response time serendah ini akan ngasih advantage lebih ketika kita lagi main game. Terutama Zowie juga nge-upgrade fitur DIAC-nya itu ke DIAC+. Jadi ya langsung aja akan gue bahas, tapi sebelum gue mulai gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe ke channel ini biar gue lebih semangat lagi, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Oke, jadi monitor ini ada di harga 10 jutaan, jadi bisa dibilang harga yang cukup tinggi untuk sebuah monitor untuk kompetitif gaming. Tapi ya di video ini akan gue bahas kenapa harganya bisa segini. Dari desainnya sendiri, monitor ini bisa dibilang nggak ada perbedaan fisik yang signifikan dengan XL2546 yang dulu itu pernah gue review. Bedanya mungkin monitor ini berukuran 27 inch aja, jadi lebih besar. Jadi monitor ini seperti biasa punya bezel yang tebal dan punya sayap atau telinga atau yang mereka sebut dengan shield, yang fungsinya ini supaya kalau player atau pemain yang lagi main di turnamen itu bisa lebih fokus untuk ngeliat monitornya. Karena di turnamen itu biasanya banyak banget cahaya-cahaya lampu atau flash yang kadang bisa ngeganggu pemain yang lagi main di turnamen. Tapi kalau setup kalian cuma di rumah sih, paling ya si shield ini berfungsi cuma sebagai estetika aja, karena sepertinya kalau main di rumah itu nggak keganggu sama apa-apa. Untuk audio portnya seperti biasa, monitor ini punya port DVI, 2 HDMI port, 1 display port, dan juga audio jack. Lalu ada USB port juga yang ada di sebelah kiri kalau kalian pengen pakai. Lalu di paket penjualannya kita dapat kabel power, kabel display port, dan juga kabel USB 3 kalau kalian pengen pakai USB port yang ada di sebelah kiri monitornya. Selain itu di samping kirinya ini ada headset stand yang ngumpet, jadi bisa kalian gantung headset kalian di sana. XL2746S ini juga sangat fleksibel angle adjustment-nya sama kayak XL2546 yang kemarin. Kalian bisa adjust tinggi rendahnya, kalian bisa tilt, pivot, dan swivel, dan bahkan bisa kalian bikin vertikal juga kalau kalian mau. Lalu angle adjustment ini bisa kalian tandain juga, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau lupa setup kalian itu kayak gimana. Di monitor ini kita juga dapat S-Switch yang fungsinya itu supaya kita lebih gampang atur OSD-nya. Dan di S-Switch ini ada beberapa game profile yang bisa dipilih dan bisa diganti juga profilnya sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi kita nggak perlu ribet untuk mencet tombol yang ada di monitor untuk buka OSD option-nya. Untuk fitur sendiri, monitor ini udah punya beberapa fitur yang biasanya itu udah ada di monitor Zowie. Contohnya kayak Black Equalizer yang dimana fungsinya itu supaya waktu kita lagi main game, kita tetap bisa ngeliat musuh di tempat yang gelap tanpa harus naikin brightness, yang biasanya itu justru bikin mata lebih silau. Selain itu ada fitur color vibrance juga yang bikin warna dari monitor ini lebih pop out supaya mempermudah kita ngelihat posisi musuh yang warnanya itu nyaru sama kondisi terrain di game yang lagi kita mainin. Lalu fitur baru dari monitor ini namanya adalah DIAC Plus atau Dynamic Accuracy Plus. Dan buat kalian yang penasaran DIAC atau Dynamic Accuracy ini adalah fitur yang seperti apa, mungkin kalian bisa nonton penjelasan lebih lengkapnya karena gue sempat bikin video tersendiri soal itu. Nanti videonya akan gue taruh di card yang ada di atas. Secara singkat, fitur DIAC ini adalah sebuah teknik backlight strobing punya Zowie, yang dimana fungsinya itu mengurangi blur di gerakan-gerakan yang sangat cepat, contohnya kayak di kondisi lagi tahan spray di game CSGO atau di game FPS lainnya. Supaya waktu di kondisi ini gambar yang kalian lihat itu bisa lebih jelas dan kalian bisa lebih ngontrol aim kalian. Nah, DIAC Plus ini sendiri bisa dibilang adalah improvement dari DIAC biasa, karena panel dari XL2746S ini menggunakan panel baru yang punya response time 0,5 millisecond. Dari pengalaman gue sih, fitur ini bisa dibilang bukan cuma sekedar gimmick aja, tapi benar-benar bisa kalian rasain. Tapi kalian baru bisa benar-benar ngerasain fitur ini kalau kalian pernah nyobain monitor 144Hz yang nggak punya fitur DIAC dan kalian harus bedainnya itu secara head to head. Bahkan setelah gue compare secara langsung, awalnya itu gue hampir nggak bisa notice, tapi setelah gue cobain beberapa waktu dan akhirnya mata gue juga cukup terbiasa, akhirnya gue bisa ngerti perbedaannya itu seperti apa. Dan mungkin fitur ini bakalan sangat beneficial banget buat kalian yang adalah seorang kompetitif gamer dan kalian berani untuk keluar uang untuk cuma dapetin fitur ini. Sebelumnya gue udah bilang kalau monitor ini punya ukuran 27 inch, resolusi 1080p dengan 0,331 mm pixel per pitch. Lalu pertanyaannya, apakah pixelated atau enggak? Nah, kalau dari yang udah gue cobain sih, ini harusnya tergantung sama posisi duduk kalian itu sejauh apa sama monitor
dan ukuran meja kalian itu sebesar apa. Nah, gue nge-review monitor ini di meja yang ukurannya 120 x 60 cm, dan dari jarak duduk gue sih ini udah cukup aman dan nggak kelihatan pixel sama sekali. Jadi mungkin ini tergantung sama posisi duduk kalian itu sejauh apa sama monitor. Tapi ya kalau misalkan kalian berani spend budget untuk monitor 27 inch sih, harusnya kalian udah punya setidaknya ukuran meja yang besar. Dan gue cukup ngerti alasan Zowie kenapa monitor ini nggak dikasih resolusi 1440p. Karena di resolusi 1080p aja udah cukup sulit untuk ngedrive refresh rate 240Hz untuk hardware PC minimal di awal tahun 2020 ini. Jadi kalau misalkan mereka bikin 1440p 240Hz pun gua rasa bakal sulit banget untuk ngejar refresh rate-nya. Dan perlu kalian ingat kalau monitor ini ditujukan untuk pemain game kompetitif, jadi monitor ini menggunakan panel TN yang bisa punya response time yang rendah. Jadi buat kalian yang butuh akurasi warna, ya bisa dibilang ini bukan monitor yang dibuat untuk itu. Lalu pengalaman gue dengan monitor ini bisa dibilang memang sangat enak banget main game FPS di monitor 240Hz 0,5 millisecond dengan fitur DHC Plus ini karena benar-benar smooth banget. Mungkin agak susah kalau gue tunjukin dampaknya seperti apa melalui video karena memang lebih enak lihat langsung ke monitornya. Jadi gue cuma bisa kasih lihat lewat UV test saja. Gue pribadi nggak bisa nemuin isu apa-apa main game dengan monitor ini. Intinya sih dengan monitor ini kita bisa main game kompetitif tanpa kompromi apapun sama sekali. Dan segala fiturnya kayak Black Equalizer atau Color Vibrance itu kalian bisa pakai juga kalau misalkan kalian ngerasa ngeliat musuh itu agak susah karena warnanya kurang kelihatan. Tapi kalau gue pribadi prefer untuk stay di default aja karena menurut gue warnanya lebih natural. Lalu kalau misalkan kalian pengen ngejar FPS di atas 240 FPS, kalian minimal harus punya hardware atau PC yang high-end juga. Mungkin gue bisa saranin kayak misalnya kalian bisa pakai VGA card atau GPU kayak RTX 2060 Super ke atas supaya lebih aman. Atau kalian juga bisa adjust resolusi yang ada di game kalian supaya lebih aman frame rate-nya. Untuk kesimpulannya, monitor ini punya fitur yang sangat menunjang banget untuk kompetitif FPS seperti yang udah gue jelasin tadi. Fitur DHC Plus dan 0,5 millisecond response time ini memang sangat menarik banget dan bisa dibilang ini bukan cuma gimmick. Tapi ya kalian memang harus cobain monitor yang nggak punya fitur DHC ini baru kalian bisa bedain seperti apa. Untuk harga 10 juta menurut gue monitor ini sangat segmented banget buat kalian itu yang sehari-harinya suka grinding dan pengen naikin rank terus, dan intinya adalah orang-orang yang sangat-sangat serius banget untuk mainin game kompetitif. Karena untuk harga segini sepertinya target dari monitor ini adalah orang-orang yang pengen dapetin advantage sekecil apapun untuk menunjang gameplaynya dan budget udah bukan masalah lagi. Jadi gua rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Instagram dan Facebook, dan jangan lupa untuk join komunitas kami di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krengit TKD, sampai jumpa di video berikutnya.